Saudara, permasalahan ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan kepada kelompok rentan menjadi bukti kurang efektifnya sistem perlindungan sosial dalam melindungi masyarakat dari kemiskinan akibat bencana. Penyediaan data registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK menjadi upaya transformasi mengembangkan satu data untuk pembangunan yang inklusif. Basis data ini menjadi bekal utama untuk menjangkau seluruh penduduk tanpa terkecuali guna mendukung ketepatan sasaran program pemerintah menuju transformasi ekonomi. Lantas seperti apa urgensi penyediaan data REKSOSEK dalam ketepat sasaran program untuk menuju transformasi ekonomi? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya, Diana Dwika, hanya di Bincang Kita. Baik, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya selaku perencana ahli muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian PPN Bappenas, ada Bapak Rizky Raisaputra. Pak Rizky, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di sini. Dan juga ada Direktur Kata Data Insight Center, Bapak Ade Media Roza. Halo, Pak Ade. Halo Mbak Diana. Apa kabar Pak Ade? Sehat Mbak Diana. Baik Bapak-Bapak, ini adalah perbincangan menarik sekali ketika kita berbicara tentang data ya, di mana data ini menjadi pilar begitu untuk pembangunan di Indonesia, transformasi ekonomi, bahkan untuk pemberian bansos, kemudian jaminan sosial. Kuncinya atau bahkan yang sering sekali kami hitamkan itu adalah masalah data begitu ya. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang itu, kita perlu memahami juga, ini saya ke Pak Rizky terlebih dahulu, bahwa pemerintah ini memiliki sebuah sistem perlindungan sosial dalam melindungi masyarakat dari kemiskinan. Bisa dijelaskan terlebih dahulu itu seperti apa? Iya, yang saya pikir penting untuk menjadi landasan kenapa nanti data registrasi sosial ekonomi ini penting, kita perlu memahami lebih awal tentang bagaimana sebenarnya struktur perlindungan sosialnya sendiri. Jadi yang seperti kita ketahui, kalau secara sederhana dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah program-program yang sifatnya jaminan dan bantuan. Inilah yang banyak kita lakukan untuk penanggulangan kemiskinan yang sifatnya pemberian bantuan sosial, jaminan sosial untuk kelompok yang terbawah. Tapi lebih jauh dari itu, sisi keduanya adalah sisi pemberdayaan ekonomi. Kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok miskin dan rentan ini kita harapkan nggak selalu menerima bantuan. Pada akhirnya mereka mentas menjadi kelompok yang lebih tinggi secara ekonomi dengan program-program ekonomi yang lebih tepat sasaran. Ini sejalan dengan program dari pemerintah apa yang diamanatkan Presiden untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim begitu ya? Yep. Karena amanah dari Presiden sendiri melalui rapat terbatas tahun 2020, Maret 2020, menegaskan agar pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrim itu menjadi 0% itu di tahun 2024, yang semula sebenarnya di 2030. Artinya untuk berbagai program harus juga ada akselerasinya. Yang kalau secara hitung-hitungan angka kita butuh pengurangan kurang lebih 2,2 juta setiap tahunnya agar target itu bisa tercapai. Iya, tapi kalau menurut dari Pak Ade sendiri, untuk upaya pengentasan kemiskinan pasti semuanya harus berbasis sama data ya. Kalau kita melihat untuk data di Indonesia dari sisi ketersediaannya, dari sisi kualitasnya itu seperti apa? Ya, Pak Ade? Ketersediaan data, saya yakin data itu ada di mana-mana ya, Mbak Diana, karena terutama lembaga pemerintah ini kan setiap hari mereka bersentuhan dengan rakyat ya. Kita mau pindah rumah, domisili, kita itu update data kan. Kita mau bayar pajak, itu sebenarnya ada update data di situ. Cuma memang problemnya adalah pada kualitas dan pada pengelolaan data. Nah, pengelolaan dalam arti manajemen data, bagaimana data itu disimpan, bagaimana data itu bisa di-share dengan lembaga lain, dan bagaimana data itu bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi problemnya saya lihat ya pada pengelolaan data, misalnya termasuk format data, tiap daerah misalnya melakukan penyimpanan data, tapi ternyata misalnya daerah A menyimpan data di format Excel, daerah D di format PDF. Belum ada keseragamannya dan begitu ya? Begitu data ini dikumpulkan, pusing nih gimana nih cara kita supaya data ini bisa konsisten gitu. Dan bisa jadi datanya sudah ada, tapi dari sisi kualitasnya masih perlu diperbaiki begitu ya. Dan ini masih data-data ini masih terpecah-pecah begitu ya, masih belum bisa dialokasikan atau digunakan oleh berbagai pihak begitu. Tapi kalau kita melihat kan di Indonesia sendiri data ada dari Dukcapil gitu ya, kemudian ada P3KE, ada DTKS, kemudian BKKBN. Nah,
kita terlalu banyak nggak sih data-data yang kita miliki ini? Betul, kalau kita lihat memang terlalu banyak ya, karena ini tidak lepas dari masa lalu ya. Di masa lalu itu kan setiap lembaga mereka ingin punya data sendiri gitu. Bahkan saya juga pernah dengar misalnya akan ada sensus terhadap warga Indonesia di luar negeri, akan memberikan KTP bagi warga Indonesia di luar negeri dan lain sebagainya. Yang padahal data itu bisa diambil dari data imigrasi dan lain sebagainya. Nah, justru saya melihat Rexosec ini adalah inisiatif untuk menggabungkan semua data tersebut gitu. Jadi nanti data-data ini bisa diupdate, kemudian kedepannya akan menjadi satu data nasional. Oke, iya. Nah ini menindaklanjuti dari apa yang disampaikan Pak Ade, Pak. Mengapa sampai Presiden mengutarakan kalau kita mau transformasi ekonomi, perbaiki datanya begitu. Kemudian ada Rexosec, bisa dijelaskan Rexosec itu sebenarnya seperti apa? Persis. Jadi karena data registrasi sosial ekonomi ini itu mencakup by nama dan by alamat untuk 100% penduduk di Indonesia. Seluruhnya. Seluruhnya. Ya? Jadi yang semula yang barangkali kita punya sebelumnya itu kurang lebih di bottom 40, di 40% terendah. Sekarang kita punya di 100%. Artinya untuk berbagai program dengan kriteria tertentu, untuk target level kesejahteraan tertentu, kita bisa menggunakan data registrasi sosial ekonomi ini. Dan memang poin pentingnya itu adalah di pengelolaan. Kita tahu tadi ada berbagai sektor yang sudah memiliki data. Itu kenapa data registrasi sosial ekonomi ini terdiri dari lintas sektor. Data yang terkait sosial, terkait ekonomi, kependudukan dan lain-lain. Dan ini akan menjadi satu bagian penting dalam satu data Indonesia. Jadi pengelolaannya nanti akan dikelola dalam satu data Indonesia yang sudah mengatur prinsip-prinsip satu data Indonesia. Jadi ibaratnya metadatanya sudah sama. Jadi nanti sektor manapun yang melakukan pengupdatean sudah dengan standar yang sama. Kalau tadi bahasanya Pak Adek, misalkan pakai Excel, pakai PDF, itu nanti akan diseragamkan dan interoperabilitas, artinya bisa digunakan lintas dari sektor ini, baik lintas kementerian maupun lintas pemerintah. Mungkin selama ini dari saudara-saudara pemirsa di rumah ada yang beberapa waktu lalu begitu ya, dalam waktu dekat ini juga menerima survei seperti ini. Ternyata ini adalah survei dari Rexosec begitu ya Pak. Tapi apa saja sih Pak sebenarnya data-data yang dikumpulkan begitu? Tadi Bapak menyebutkan dari sosial, ekonomi, kemudian dari data kependudukan, yang boleh dijelaskan lebih jauh Pak? Jadi data-data yang ditanya termasuk adalah data-data terkait dengan profil si penduduk itu sendiri. Oke, profil. Terkait dengan pekerjaannya, terkait dengan bagaimana lokasi tempat dia tinggal, lalu keekonomiannya, turunan dari pekerjaan yang tadi. Berikut juga data ini termasuk menanyakan terkait dengan profil disabilitas untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan, disabilitas dan kelompok-kelompok yang rentan lainnya seperti kelompok orang tua. Yang kita tahu ini akan sangat penting, dan selama ini barangkali kita belum begitu optimal mentarget kelompok ini untuk mendapatkan berbagai program atau pemberdayaan yang sesuai gitu. Ya, baik. Dan ini memang untuk pengumpulan data sudah dilakukan ya Pak ya di lapangan ya. Tapi kita ingin mengetahui bagaimana supaya data ini nanti optimal untuk membantu masyarakat. Kita akan ulas di segmen selanjutnya. Saudara jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami di Bincang Kita, dan kita masih membahas tentang urgensi data dan juga ketepatan sasaran program untuk transformasi ekonomi. Masih bersama dengan Pak Rizky dan juga Pak Ade melanjutkan perbincangan kita. Tadi sudah disampaikan bahwa ini akan menjadi satu data nasional begitu ya Pak ya. Ada data kependudukan, kemudian data sosial, ekonomi begitu yang dilakukan. Nah, saya ke Pak Ade terlebih dahulu. Pak Ade, ini sebenarnya apa yang menjadi kendala dalam menyajikan data yang berkualitas di Indonesia Pak? Ya, secara umum ya Mbak Diana, kendalanya adalah update data ya. Jadi itu pertama. Nah, update data ini menjadi kendala karena memang kita masih tergantung pada survei-survei dan sensus dan lain sebagainya gitu. Padahal kalau kita punya sistem yang bisa menggabungkan setiap instansi atau lembaga pemerintah, itu update data itu bisa berlangsung setiap hari, bahkan setiap saat gitu. Ketika ada warga bayar pajak, itu kan data kan sebenarnya dari Dirjen Pajak. Ketika ada warga misalnya melaporkan kematian, keluarganya meninggal dunia di kelurahan, itu kan data baru. Jadi data itu bisa terupdate otomatis. Tapi kita memang belum punya sistem yang menggabungkan update data dari setiap kelembagaan itu. Nah, kedua adalah pada penyimpanan data. Nah, penyimpanan data ini menjadi problem karena memang tidak ada sistem yang standar di semua lembaga gitu.
Jadi ada yang hanya disimpan di laptop pegawainya sendiri, ada yang di server kantor kemudian servernya bermasalah. Mereka belum punya satu sistem penyimpanan data yang proper secara IT. Nah, kemudian ketiga adalah pada manajemennya. Jadi manajemen bagaimana data ini dikelola dan data ini dimanfaatkan. Jadi setelah data ini ada, data ini harus diapain gitu kan. Nah, ini tiga hal ini menurut saya, update data, kemudian penyimpanan dan manajemen data yang bisa mendukung pengambilan keputusan yang masih menjadi kelemahan kita saat ini gitu, sehingga data yang berkualitas itu masih menjadi kendala bagi kita. Iya, ini menarik apa yang disampaikan dengan Pak Ade tadi. Yang pasti jangan disurvei terus-menerus, tapi ujung-ujungnya survei lagi begitu ya Pak ya. Nah, ini tentang update data begitu. Nah, kalau dari Rexosec sendiri sejauh ini untuk pengumpulan data dan kemudian untuk pengumpulannya seperti apa Pak Rizky? Untuk pengumpulan data sendiri sesuai dengan timeline yang kita miliki, yang kita sudah selesaikan itu dari 15 Oktober sampai 14 November. Jadi buat Bapak Ibu barangkali yang warga masyarakat yang mungkin belum terdata, kita ada call center yang bisa dihubungi, mungkin bisa membuka websitenya Rexosec. Jadi di sana ada call center yang bisa untuk memastikan Bapak dan Ibu terdata. Itu yang pertama. Yang kedua, memang idealnya pendataan ini kita lakukan hanya sekali. Proses berikutnya itu adalah pengupdatean hanya untuk beberapa indikator. Untuk apa? Agar kita memiliki indikator-indikator kunci untuk bisa tadi meranking, melakukan pemeringkatan kesejahteraan. Jadi kita tahu pada saat kita ingin mentargetkan sebuah program, spesifik program, itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan profil masyarakatnya. Itu tetap dibutuhkan. Di luar itu, seperti yang Pak Adik tadi sampaikan, yang kita bangun sekarang adalah sistem interoperabilitas. Jadi keterhubungan antar berbagai sumber data dan pengelola data agar update-nya tidak dilakukan satu-satu. Jadi satu yang melakukan update, terupdate ke dalam satu. Barangkali kalau di Australia kita punya Centerlink ya, Pak Adek. Kurang lebih nanti itu yang akan dikelola secara dalam satu sistem yang kita sebut sistem yang sepakat di bawah prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Satu Data Indonesia tadi. Secara proses akan demikian. Tapi kalau ini melihat dari Rexosec ini sebenarnya ada berapa tahapan dan sekarang ini sampai ke tahapan pengumpulan data ya Pak ya Mas ya? Jadi tahapan pertama kita itu memang pendataan. Yang kita gunakan sebagai prelis adalah data sensus. Jadi kita baru saja menyelesaikan sensus dan sangat terbantu oleh data prelis yang dimiliki oleh BPS. Lalu data ini yang kita gunakan untuk pendataan. Kemudian pasca proses pendataan itu kita lakukan semacam verifikasi. Karena prosesnya paper based dan kemudian digitalize. Dan sekarang yang kita lakukan itu adalah bagaimana si data ini kita bisa lakukan pemeringkatan. Nah, forumnya itu akan dilakukan di level desa dan kelurahan Bapak Ibu masing-masing. Jadi untuk yang perangkat dari pemerintahan di level terendah ataupun Bapak Ibu sebagai warga masyarakat punya hak untuk mengkonfirmasi itu. Jadi siapa yang berhak dapat apa nanti implikasinya. Kemudian data ini akan di-ranking, baru nanti akan masuk ke dalam satu sistem yang tadi. Nah, satu lagi menjawab tadi yang disampaikan oleh Pak Adik juga. Di kita sebenarnya sedang mengembangkan PDN, Pusat Data Nasional. Jadi secara data, rumahnya nanti itu akan ada di PDN, Pusat Data Nasional. Yang dikelola dengan prinsip satu data tadi, agar bisa interoperabilitas dengan sektor-sektor yang lain. Iya, Pak Ade, ini kalau dari penjelasan dari Pak Rizky tadi, itu sudah menjawab tentang masalah update data, kemudian penyimpanan dan juga manajemennya. Dari Rexosec ini menurut Bapak sudah apakah cukup bagus, Pak? Ya, semangatnya saya kira cukup bagus ya. Artinya Rexosec ini dilaksanakan sekali, kemudian akan ada update yang itu dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah terbawah yang dekat dengan masyarakat ya, apakah di kelurahan, di kecamatan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga data ini nanti akan ditempatkan di satu rumah sendiri yang menjadi pusat data nasional itu tadi. Nah, mungkin concern kita kemudian adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini bisa memastikan keamanan data ini. Gitu. Nah, itu juga penting ya, keamanan. Antara data. Keamanan dan akses data ini harus dijaga keseimbangannya, karena di satu sisi begini, data ini juga sangat membantu misalnya pengusaha, baik itu UKM atau pengusaha di level apapun untuk mengembangkan bisnisnya, untuk meluaskan pasarnya di satu wilayah dan lain sebagainya. Tapi harus ada ketentuan yang memastikan bahwa data ini tidak disalahgunakan gitu. Jadi ini saya kira setelah data dikumpulkan, kemudian data ini ada rumahnya, mudah diakses, PR terberatnya adalah tidak hanya update, tapi kemudian memastikan keamanan data ini gitu. Ini PR saat ini. Gimana Pak Rizky?
tentang keamanan datanya. Jangan sampai karena situ udah ada NIK-nya, NPWP, lokasi gitu kan, geotagging. Seperti apa keamanan datanya ini dipersiapkan begitu? Secara nasional sebenarnya kita sudah memiliki standar-standar tertentu untuk terkait dengan keamanan data ini. Dan bagaimana proses check and balances juga dari masyarakat, NGO dan lain-lain tentang ketersediaan dan dapat mengakses data ini, itu juga akan sangat penting bagaimana proses pemanfaatan dari si data ini sendiri. Spesifik terkait dengan yang keamanan data ini, yang dikembangkan sekarang adalah bagaimana si data ini terkumpul di dalam satu sistem yang punya standar tertentu untuk siapa yang bisa akses data jenis apa yang dia bisa akses, agregat kah, by name by address tentu tidak bisa diakses oleh kelompok tertentu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana data ini yang sebenarnya adalah untuk penargetan program-program perlindungan sosial dan program-program lainnya nanti, karena menyinggung juga sosial dan ekonomi, bisa tepat sasaran, bisa sesuai dengan sesuai dengan targetnya. Lantas untuk perihal verifikasi datanya begitu ya di tingkat terdepan di masyarakat, bagaimana supaya bisa menghindari unsur subjektivitasnya nih Pak? Oke, jadi yang garda terdepannya nanti itu adalah Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Lurah. Iya. Tapi komponen yang ada di dalam forum di sana nanti itu adalah seluruh masyarakat, baik itu orang-orang yang dianggap punya pengaruh di desa dan kelurahan, begitu juga pentingnya keterwakilan dari perempuan, kelompok disabilitas dan lain-lain untuk memverifikasi data ini. Dan di sana akan dilakukan, kalau secara bahasa disebutnya forum konsultasi publik. Bagaimana mengkonfirmasi data yang sudah didata ini sesuai atau tidak, benar atau tidak keberadaannya, untuk nanti dia berhak mendapatkan program sesuai dengan profilnya masing-masing. Baik. Saya juga ingin membahas lebih jauh ini bagaimana data ini bisa dimanfaatkan untuk transformasi ekonomi begitu ya, dan juga untuk ketepatan pemberian jamsos dan juga bansos nih. Ini pasti bisa dimanfaatkan untuk masyarakat secara langsung. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan saudara, bincang kita akan segera kembali di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik saudara, masih di bincang kita, masih bersama perencana ahli muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN Bappenas, ada Bapak Rizky Raisaputra, dan juga Direktur Kata Data Insight Center ada Bapak Ade Mediaroza. Kita melanjutkan perbincangan kita, tadi sudah dibahas begitu ya Pak ya, bahwa data ini sangat penting untuk dapat memberikan jaminan sosial, bantuan sosial. Tapi apakah data dari Reksosek ini cukup tangguh begitu Pak, ketika kita digunakan pada masa krisis, ada guncangan sosial, ekonomi, guncangan alam, seperti apa Pak Ade? Ya, jika data ini memang dibangun dengan indikator yang lengkap ya Mbak Diana, jadi data ini akan sangat reliable untuk kita merespon krisis. Artinya apa? Pemberian bantuan sosial, bantalan sosial, bantuan tunai dan lain sebagainya itu akan lebih cepat dan tepat sasaran, karena belakangan kan, bukan belakangan ya, tapi setiap ada krisis, kemudian setiap ada misalnya pasca kenaikan BBM, pemberian bantuan tunai itu problemnya adalah masyarakat harus mengantri lama, harus proses administrasi yang lama, kemudian setelah dibagikan pun ada masyarakat yang dapatnya double gitu kan, ternyata dapat ganda gitu. Di sisi lain ada orang yang seharusnya layak mendapatkan tapi tidak dapat. Nah ini kan karena data yang memang tidak lengkap dan tidak reliable itu. Bahkan orang yang meninggal pun terdaftar sebagai penerima. Jadi dengan Reksosek yang kemudian ini akan diupdate secara berkala dari lembaga pemerintahan terbawah, ini saya optimistis kita akan lebih cepat dalam menyalurkan bantuan di masa krisis. Iya, memang kita selalu gagap ya Pak ya dalam situasi-situasi genting seperti itu ketika akan memberikan bantuan, apakah ini sudah tepat atau tidak. Bahkan baru-baru ini dari Kementerian Sosial juga menyatakan bahwa bantuan sosial untuk senilai 97% saja sudah teralokasikan. Tapi apakah sudah tepat atau belum itu masih menjadi pertanyaan gitu. Kalau ke Pak Rizky ini gimana Pak? Apakah memang dengan Reksosek ini sudah menjamin bahwa jaminan sosial, bantuan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat ini akan lebih tepat sasaran Pak? Iya, saya pikir kemarin COVID itu salah satu momen yang membangunkan bagaimana kita sadar kita butuh data yang jauh lebih lengkap. Data yang kita miliki sekarang belum optimal untuk bisa mengakomodasi itu.
Sebagai contoh, misalkan kita punya data 40% orang termiskin, tapi di atasnya tidak. Sedangkan kelompok-kelompok ini, kalau terjadi COVID, guncangan dan lain-lain, mereka juga punya potensi jatuh ke kelompok yang di bawah. Dan itu secara realitas kita lihat 2 tahun terakhir. Nah, keberadaan Rexosek ini karena cakupan yang tadi jauh lebih luas, dan by nama dan by alamat, kita bisa tahu kemana harus kita kasih bantuan. Salah satu contoh lain misalkan, kejadian di Cianjur. Sekarang kita bisa tahu siapa profil rumah tangga di sana, siapa yang harusnya dibantu, titik mana yang harus dibantu, dan seberapa besar sebenarnya alokasi untuk setiap orang-orang yang harusnya dapat siapa lebih banyak dan lain-lain, itu jauh lebih terbantu dengan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi ini. Iya, tapi tadi Pak Ade juga memberikan catatan selama data ini terupdate begitu ya Pak ya, dengan cepat begitu, ini akan lebih tepat. Nah, ini untuk updatingnya sendiri akan seperti apa? Karena kalau kita melihat nih, oke, sekarang pendataannya sedang dilakukan atau selesai dilakukan gitu ya. Tapi untuk penyelesaian data itu akan berlangsung di tahun 2024 begitu. Itu masih ada waktu dan itu data sangat dinamis sekali, setiap hari ada yang meninggal. Benar sekali Mbak Diana. Jadi kalau data ini sudah, jangankan 1 tahun, barangkali sudah 6 bulan, itu sudah lumayan obsolete datanya. Dan proses pemutakhiran harus dilakukan secara secara dinamis. Karena orang yang berpindah, yang meninggal seperti contoh tadi yang dicontohkan, itu juga berlangsung dinamis. Apalagi di daerah-daerah yang perkotaan, seperti Jakarta, orang yang moving masuk dan keluar dari Jakarta setiap bulannya itu sangat tinggi jumlahnya. Nah, prosesnya nanti itu akan dilakukan secara, kita sebutnya mixed method, penggabungan antara metode yang memang ada yang didata, ada minimum indikator yang harus kita data, ada beberapa indikator lain yang sebenarnya secara tidak langsung pada saat sektor lain melakukan pengupdatean data seperti pendidikan. Tahun ini dia kelas 2, tahun depan akan kelas 3, secara otomatis akan ke-update, dan berbagai proses lain. Dan secara nama ini registrasi sosial ekonomi, prosesnya bukan pendataan. Makanya nanti di daerah, di level desa dan kelurahan, itu akan dilakukan, mereka bisa mengupdate datanya secara mandiri. Di lingkungan terdekat dari masyarakat. Baik, ini kira-kira harapannya menurut Pak Rizky, singkat saja, apa harapannya supaya bisa Rexosek ini mewujudkan ketepatan sasaran program? Ya, harapan saya Rexosek ini menjadi bisa diakses oleh semua lembaga pemerintah, sehingga ketika ingin melaksanakan program-program, memberikan bantuan, pinjaman, KUR dan lain sebagainya itu tepat sasaran. Dan Rexosek ini juga ya sejalan dengan semangat kami di Kata Data Insight Center, ya kita ingin agar mendorong pemerintah untuk data driven policy gitu, mengambil keputusan berdasarkan data, dan kita ingin membangun Indonesia dengan data. Baik, Pak Rizky, terakhir singkat saja Pak harapannya. Yang paling penting pertama buat Bapak Ibu barangkali yang belum terdata. Jadi Bapak Ibu bisa ke call center kita atau ke website kita dan melakukan proses pendataan dengan prosedur yang sudah kita siapkan di sana. Sebagai harapan, kita membayangkan nanti registrasi sosial ekonomi ini akan menjadi landasan awal satu data Indonesia yang nanti akan membantu proses sinergitas data lintas sektor dan lintas lini pemerintahan. Tujuannya cuma satu, untuk bagaimana akselerasi ketepatan sasaran program-program pemerintah. Semoga memang pembangunan ekonomi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Baik Pak Rizky Raisa Putra, Perencana Ahli Muda Bappenas, dan juga Bapak Ade Mediaroza, Direktur Kata Data Insight Center. Terima kasih banyak sudah bergabung di bincang kita. Selamat pagi. Terima kasih. Saudara, berubahnya data sosial ekonomi penduduk di Indonesia menginisiasi pemerintah menyusun Rexosek tahun 2022 sebagai perwujudan dari satu data sosial ekonomi untuk mendukung pelaksanaan, perencanaan, dan juga penganggaran berbasis bukti di pusat dan juga di daerah. Dengan informasi yang komprehensif dan juga universal, Rexosek menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran program pemerintah. Baik program sosial, pemberdayaan ekonomi, dan juga program peningkatan daya saing UMKM. Rexosek menjadi langkah strategis yang tepat dalam transformasi ekonomi. Dan demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya Diana Dwika undur diri, dan saya mengingatkan, pastikan Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.